Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Tak mau berlama-lama, film yang akan diulas alur ceritanya kali ini berjudul Blink Twice 2024. Dengan durasi tayang selama 102 menit atau berkisar 1 jam 42 menit, film ini memiliki misteri yang luar biasa dan sangat layak ditonton secara lengkap. Dan semoga kalian bersama keluarga sehat serta bahagia selalu ya. Film dibuka dengan sebuah kodok yang belum diketahui maksudnya apa. Lalu kita dituju kepada wanita bernama Frida. Ia adalah seorang seniman kuku. Tapi seniman kuku adalah profesi sampingannya, yang mana saat ini ia sedang berada di tempat kerja. Frida terlihat sedang memegang korek berwarna kuning, dan korek itu merupakan milik temannya, yaitu Jess. Meminjam korek karena Frida baru saja selesai merokok di jam istirahat. Lalu keluarlah Frida untuk bekerja lagi. Bekerja sebagai seorang pelayan koktail bersama rekannya itu. Bos mereka adalah seorang triliuner bernama Slater King, mantan CEO teknologi yang baru-baru ini mengundurkan diri dari perusahaan teknologi terkemuka. Dan sekarang King aktif untuk mendirikan sebuah yayasan di pulau miliknya. Pulau yang baru saja ia beli sendiri untuk mengumpulkan orang-orang yang ingin merasakan kenikmatan hidup. Frida sendiri terlalu fokus kepada King sampai-sampai ia kebanyakan menuang koktail. Ternyata diam-diam Frida begitu mengagumi King. Yang untungnya seusai menuang banyak koktail, ia bersama Jess turut diundang untuk menikmati acara ini. Mereka berdua pun seketika merias diri secantik mungkin, mengikuti acara formal yang bisa saja King tertarik untuk memilih mereka menjadi peserta di pulaunya. Tapi belum apa-apa, Frida tergelincir. Jatuhnya Frida membuat King datang untuk menolong. Frida benar-benar tak menyangka bahwa orang sekaya King masih memberi perhatian luar biasa kepadanya. Jess dari jauh memberi isyarat bahwa ini adalah kesempatan. Yang tak lama, Frida dikenalkan kepada pria bernama Rich, salah satu investor di yayasan milik King. Mereka cukup lama mengobrol bertiga sebelum pada akhirnya Frida dikenalkan juga kepada pemuda bernama Lucas, seorang DJ bernama Tom, dua sahabat sejati bernama Camilla dan Heather, seorang fotografer bernama Vic, koki pribadi King bernama Cody, dan seorang bintang acara bernama Sarah. Ternyata mereka semua akan ikut serta ke pulaunya King. Dan sebelum melakukan perjalanan, sebuah perayaan langsung diadakan. Tak luput ada juga Stacy, yakni asisten pribadi dari King. Dan terakhir ada Stan, yaitu bodyguard andalan King. Frida benar-benar dibuat terkesima pada titik ini. Yang hebatnya lagi, ia bersama Jess ternyata turut diundang ke pulau itu. Alhasil perjalanan segera ditempuh menggunakan pesawat pribadi, dan selama perjalanan mereka semua hanya perlu ikut tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Pada akhirnya tibalah mereka di pulau milik King. Pulau yang sangat besar sekali dan berada di area khusus. Selayaknya liburan biasa, mereka semua akan tinggal di satu hunian. Tak ada kata lain bagi Frida selain bahagia. Begitupun bagi Vic yang cukup sering ke sini. Berbeda dengan para gadis yang baru datang pertama kali. Namun, King memiliki aturan sendiri. Selama kegiatan tak ada handphone sama sekali. Masing-masing handphone harus disimpan demi terjalinnya interaksi sosial secara langsung. Yang tentu, mereka semua hanya bisa nurut dan mengiyakan aturan itu. Lalu Frida diajak keliling ke kamarnya. Uniknya, di setiap sudut pulau selalu ada bunga harum berwarna merah. Namun Frida tak bertanya lebih dan ia hanya berterima kasih karena King sudah menunjukkan kamarnya. Di samping itu, ada sebuah lipstik yang disiapkan. Begitu juga sebuah parfum bernama Desideria. Dua barang yang disiapkan untuk mendukung daya tarik. Meski lipstiknya sendiri tidak terlihat meyakinkan. Tak lama, datang seorang nenek.
Belum diketahui siapa nenek itu, tapi tiba-tiba ia memanggil Frida dengan nama Kelinci Merah. Jika diperhatikan, di tangan si nenek terdapat tato ular. Singkat cerita, kegiatan di hari pertama akan berlangsung. Para gadis disiapkan pakaian khusus setelah mereka semua membersihkan diri. Hal ini sangat menarik bagi mereka. Nuansa berlibur yang sangat-sangat terasa. Dengan kompaknya, mereka terlihat cantik. Hal itu pun menarik perhatian para pekerja yang merawat pulau ini. Pagi-pagi, para gadis langsung bersantai ria menikmati koktail yang dibuat dengan rasa khusus. Camilla benar-benar menjadi orang yang begitu menikmati, sama halnya dengan Heather yang seketika lupa diri. King sendiri asik nge-vape di mana itu adalah hobinya. Di hari pertama, saling mengenal satu sama lain menjadi topik pembicaraan mereka. Tapi tidak bagi Frida. Frida fokus melihat seseorang. Yang tak lain, orang yang dilihat adalah King. King yang sampai detik ini sangatlah Frida kagumi. Lalu, Frida diajak keliling-keliling melihat bunga merah. Bunga yang sengaja ditebar oleh King karena sangat harum. Selama berkeliling pulau, ada satu hal yang janggal, yaitu seorang nenek yang ditemui Frida dan ia sibuk memburu ular. King menjelaskan banyak ular di pulau ini dan hal itu sangatlah membahayakan. Maka tiap harinya para pekerja ditugaskan memburu ular sebanyak mungkin. Dan seketika ada Stacy yang lewat di belakang. Asisten King yang sibuk membawa banyak tas berwarna merah. Namun Frida nggak mau bertanya lebih soal tas-tas itu. Sampai pada akhirnya malam pun tiba. Malam hari menjadi waktu yang tepat bagi mereka untuk bersenang-senang, utamanya untuk menyantap hidangan yang dimasak oleh Cody. Acara makan malam bernuansa tenang dan juga hangat. Namun di saat semua telah menyantap makanan, ada satu orang yang belum memulai, yaitu Frida yang bingung ada bercak merah di pakaiannya. Frida nggak tahu bercak itu berasal dari mana, tapi ia merasa semua kegiatannya hari ini tidaklah mengotori pakaiannya. Namun, Frida nggak mau ambil pusing. Seiring malam berjalan, berpesta ria adalah jalan utama. Bodyguard King terus memantau tanpa diperbolehkan ikut serta. Dan di saat setiap orang sibuk bersenang-senang, Frida heran kenapa tiba-tiba bercak di bajunya hilang. Hari berganti, pagi yang cerah dibuka dengan sesi masak oleh Cody. Cody yang kali ini memamerkan skillnya di area luar. Sembari disaksikan beberapa orang, Cody mengaku ia memiliki benda kesayangan, yaitu pisau khusus yang dibeli oleh King dari Jepang. Frida yang mendengar merasa King begitu perhatian. Di sini terlihat kesibukan masing-masing. Ada yang berjemur, ada juga yang bermain catur. Namun, mata Frida fokus kepada satu hal yang kali ini itu adalah nenek yang sama dan diam-diam memantau dari kejauhan. Malam kembali tiba, dibuka dengan makan malam. Lalu mereka berlanjut lagi bersenang-senang. Kegiatan rutin yang tak perlu dipertanyakan lagi. Diundang hanya untuk bahagia. Pagi dibuka dengan relaksasi bersama-sama dan kemudian dilanjutkan dengan berjemur. Tak lupa, Cody turut sibuk memberikan hidangan. Sejak saat itu, waktu pun terasa cepat. Apa yang mereka lakukan dari pagi hingga malam cenderung sama. Semua dilakukan tanpa mengeluarkan uang sedikit pun. Parfum Desideria pun siap melekat di badan para gadis setiap selesai mandi. Wangi yang tak bosan-bosan dicium setiap saat. Hingga suatu saat, Frida dipanggil oleh King. Ternyata, Frida menjadi satu-satunya orang yang dipanggil dan ia dipertemukan dengan Rich, yaitu investor yang sempat bertemu dengan Frida. Saat yang sama, Stacy sibuk menyiapkan tas berwarna merah. Yang ternyata, tas itu segera diberi kepada Rich sebagai souvenir. Anehnya, tiba-tiba Rich udah pulang aja. Padahal tak terlihat sama sekali kapan ia datang ke pulau ini. Namun hal itu tidak membuat Frida curiga. Yang justru Frida memancing emosi Sarah karena kedekatannya dengan King. Jess sadar akan ketidaksukaan Sarah. Tapi mau dikata apa, selama King dan Frida sama-sama senang, tak ada masalah sama sekali.
Yang sayangnya, diam-diam Jess menahan rasa tidak nyaman di pulau ini. Sangat berbeda dengan orang-orang yang begitu menikmati tiap detiknya. Apa itu ketidaknyamanan? Semua sangat nyaman, yang bahkan sampai sekarang mereka tidak tahu keresahan Jess. Dan tepat di saat semua orang sedang asik sendiri, tanpa disadari ada satu ular yang menyelinap. Ular itu pun berhasil menggigit Jess sampai-sampai teriakan Jess mengejutkan mereka semua. Seketika King langsung menghabisi ular tersebut. Ular yang sejak awal telah dianggap merugikan keberadaannya. Dan setelah ular itu dihabisi, timbul satu pertanyaan. Jess gusar apakah ia akan kenapa-napa. Ternyata ular itu beracun namun tidak mematikan. Lalu Jess pun merenung kenapa ia sempat bahagia di pulau ini. Hal itu ia ceritakan kepada Frida. Jess merasa tidak nyaman dan ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di pulau ini. Seakan-akan ada hal tersembunyi dan semua orang diarahkan agar tetap bahagia. Namun Frida tak sepakat. Frida justru merasa sebaliknya, di mana ia merasa dianggap di sini. Frida tidak pernah berada di posisi ini dan sekarang adalah kesempatannya untuk mendapat kebahagiaan hidup. Frida pun berharap agar Jess tidak terlalu berpikir jelek. Tak lama dari itu, Jess sibuk menyendiri. Malam yang selalu dimanfaatkan orang-orang untuk seru-seruan tidaklah berlaku bagi Jess, di mana tiba-tiba hidungnya mengalami mimisan. Saat pagi, rutinitas Frida masihlah sama, memakai parfum Desideria yang wanginya begitu luar biasa. Lalu Frida pun berjalan keluar, di mana tepat di depan sebuah bangunan kecil, Frida melihat beberapa tas merah terjatuh. Tas yang selalu disiapkan oleh Stacy seorang. Cukup penasaran, pada akhirnya Frida masuk ke bangunan itu. Dan di dalamnya banyak sekali tas yang sama terpajang. Belum tahu untuk siapa saja tas ini dan mengapa jumlahnya sangat banyak. Hal ini menandakan ada banyak orang berkunjung ke pulau ini seperti Ritz. Saat ingin keluar, Frida tak sengaja fokus kepada satu ruangan. Ruangan yang sepertinya sangatlah sempit. Dan tiba-tiba keluar si nenek yang kembali mengatakan kelinci merah. Kali ini Frida ditawari satu gelas minuman. Minuman itu berasal dari bisa ular yang selalu diburu setiap saat. Dipaksa, mau tak mau, Frida meneguk minuman itu. Yang anehnya ketika sarapan pagi, matanya Lukas terlihat lebam tak karuan. Begitupun dengan Heather yang poninya acak-acakan, dan terakhir Tom yang jidatnya tergambar sebuah pistol. Sayangnya, nggak ada yang mempertanyakan hal itu. Sementara Frida mulai merasa ada yang janggal. Saat asik relaksasi, Frida belum melihat Jess sama sekali. Yang anehnya, ketiga gadis yakni Sarah, Camilla, dan juga Heather tidak kenal siapa itu Jess. Mereka pun heran kenapa Frida mencari seseorang bernama Jess. Tapi nyatanya, Jess benar-benar tidak ada. Dicari kesana kemari, tak ada yang tahu siapa itu Jess dan kenapa Frida menjadi sangat panik. Pada akhirnya, Frida pun menyerah. Ia kembali ke kamarnya dan berharap Jess bisa muncul. Tapi yang datang justru Sarah. Di sini Sarah menyadari Frida tidak main-main karena korek yang Sarah pakai milik seseorang bernama Jess. Sarah heran kenapa Frida bisa sadar tentang keberadaan Jess. Namun anehnya, Frida hanya ingat satu momen di mana ia sempat berpelukan dengan Jess. Saat yang sama, Frida melihat ada lebam di tangan Sarah. Anehnya lagi, Sarah nggak tahu kenapa lebam itu bisa ada. Frida jadi curiga dengan parfum Desideria. Ia merasa parfum itu memiliki efek khusus bagi penggunanya. Frida juga ingat, ia mendadak terbayang momennya bersama Jess berkat minuman yang diberi seorang nenek. Minuman yang berisi bisa dari ular yang selama ini dibenci oleh King. Menurut Frida, sepertinya bisa ular itu mampu memulihkan ingatan mereka semua yang tiba-tiba hilang. Pada akhirnya, Camilla dan Heather pun akan dibuat meneguk minuman tersebut. Di posisi ini, Sarah bersama Frida saling kerjasama untuk berpura-pura menikmati. Padahal semakin lama, pikiran mereka semakin terbuka terkait keberadaan Jess yang sebelumnya memang berada bersama mereka. Tak lama,
datanglah Stacy. Stacy yang dicurigai mengalami permasalahan serupa dan dirayu juga untuk minum. Sebagai info, saat ini King bersama para pria sedang memancing di tengah laut. Sembari menunggu efek minuman itu, Frida memutuskan untuk pergi mencari handphone mereka semua. Sementara Sarah ditugaskan untuk terus memantau dan menjaga di kolam. Segera Frida masuk ke ruangannya King. Saat itu, Sarah mulai berusaha untuk mempercepat efek bisa. Sayangnya efek bisa ular tidak bekerja cepat untuk Camilla dan juga Heather. Sedangkan Sarah telah mengalami mimisan. Berlomba dengan waktu, Frida harus cepat. Karena rombongan King telah tiba dan Sarah langsung kaget. Kaget yang membuat hidungnya Cody terkena sikut. Frida yang kesulitan harus memanfaatkan pajangannya King untuk membuka lemari. Memang lemari pun berhasil terbuka, tapi Frida dikejar oleh waktu karena King akan beranjak ke ruangannya. Sarah berusaha mengulur dengan mengajak King berbicara. Namun usaha itu tidak manjur dan sekarang King sedang berjalan menuju ruangan itu. Ada berita buruk, semua handphone tidak mendapat sinyal di sini. Dengan kata lain, usaha Frida menjadi sia-sia dan tanpa sengaja ia menjatuhkan kumpulan foto. Saat itu, Sarah berusaha memberi peringatan dengan bernyanyi sekencang mungkin. Frida sendiri dibuat heran dengan foto para pria yang memegang souvenir. Sayangnya, Frida tak memiliki waktu banyak untuk memikirkan apa maksud dari semua itu. King sendiri pun terlihat telah tiba dan cukup beberapa langkah ia telah berada di ruangannya. Beruntung, King tak menginjak bekas mimisan Frida. Yang ternyata King datang hanya untuk mengisi ulang liquidnya. Sarah sendiri harus menutupi kecemasannya akan Frida dengan senyum. Frida yang saat ini terjebak di kolong meja. Dan Frida pun baru sadar bahwa sedari tadi ia telah mimisan. Meski King sedang sibuk di ruang tengah, tapi ia tetap tidak sadar dengan darah. Sedangkan Frida mendadak ingat tentang beberapa memori. Tepatnya ingatan sebelum hilangnya Jess, dan Jess ternyata telah dihabisi oleh King. Bisa disimpulkan pada saat itu, Jess menjadi satu-satunya orang yang sadar tentang apa yang terjadi. Tersadar karena Jess seorang diri yang sempat digigit oleh ular. Tak lama, Frida pun berhasil keluar. Lucas, Tom, Cody, Vic, dan ketiga gadis lain telah menyambut Frida. Seketika, Sarah langsung diberitahu kabar buruk terkait semua handphone yang tak ada sinyal. Kabar buruk ini pun disampaikan sembari senyum seolah mereka terus bahagia. Kepura-puraan ini harus terus diperlihatkan agar tidak menimbulkan tanda tanya. Meski sebenarnya kabar itu membuat Frida dan Sarah sangat ingin untuk menangis. Singkat waktu, malam kembali tiba. Saat itu Frida dan Sarah mulai ingat jelas apa yang terjadi menimpa mereka. Mirisnya, para gadis benar-benar menjadi korban. Para lelaki yang selama ini bersama mereka merupakan orang-orang biadab. Sedari awal, para lelaki itu diundang oleh King untuk menggarap para wanita. Siapapun boleh memilih siapapun. Dan luar biasanya, pada malam itu ada satu orang yang ikut serta. Dia adalah Rich yang diberikan souvenir sebelum pulang. Malam itu, Frida dan Sarah masih menunggu momen yang tepat. Terlebih Stan selalu berjaga dengan pistolnya di area hutan. Sayang, Camilla bersama Heather belumlah sadar. Efek bisa ular berjalan lambat ke mereka dikarenakan pengaruh alkohol. Alhasil, Sarah sengaja mengulur waktu. Ia bersama Frida sengaja berdansa di atas meja. Yang tak lama kemudian, Camilla akhirnya merasakan efek dari bisa ular. Hidung yang mulai mimisan menandai ingatannya akan kembali. Saking syoknya, Camilla tak henti-henti menuang air di gelasnya. Seketika, Camilla langsung menyerang Tom. Perbuatan biadab dibalas tuntas pada malam itu. Disitulah Vic langsung cemas tak karuan, sementara Lucas santai saja. Vic langsung dikejar oleh Heather, dan di saat yang sama, Sarah mulai beraksi untuk mengincar Cody. Secara kompak, Vic berhasil dihabisi oleh Heather dan Cody berhasil dihabisi oleh Sarah. Kepuasan luar biasa setelah mengerti apa yang sebenarnya ditutupi. Di sisi lain, Frida terus berlari dari kejaran King.
Nasib Frida masih belum jelas dan sekarang ia harus berlari terus tanpa henti. Naas, saat yang sama, Heather ditembak oleh Stan. Stan yang akhirnya menyadari adanya kekacauan. Tak lama, Camilla yang tertembak di bagian kaki. Sekarang ini, dua kejadian terjadi sekaligus. Frida yang ditemukan Stan di hutan dan juga Camilla yang dihabisi oleh King. Syukurnya, Sarah masih mampu menyelamatkan Frida. Berbeda dengan Camilla yang dibuat meregang nyawa. Sarah sendiri tak henti-henti menghabisi Stan. Sementara itu, Frida segera kembali ke kamarnya. Frida yang diam-diam membawa banyak lembaran foto di dalam pakaiannya. Tapi, Frida harus tergelincir dan mulai disadarkan satu hal, sadar bahwa Stacy sengaja membasahi lantai agar Frida terjatuh. Stacy yang telah ingat justru kesal kepada Frida. Pada akhirnya, Frida harus menghabisi Stacy saat itu juga. Kenyamanan Stacy itu menandakan bahwa ia ikhlas dijadikan objek garap asalkan hidup mewah. Jelas hal itu berbeda dengan gadis-gadis pada umumnya. Para gadis yang dasarnya wajib dihormati. Di sisi lain, King memberitahu Lucas bahwa sepanjang penggarapan berlangsung, Lucas tidak berbuat apa-apa. Maka dari itu ia dihajar ramai-ramai hingga lebam lalu dibuat lupa setelahnya. Tapi sampai sekarang, Lucas tak ingat semua itu. Tak heran, tak ada satupun gadis yang mengincar Lucas. Lalu bertemulah Sarah dan Frida. Frida yang menunjukkan wajahnya setahun lalu di salah satu lembaran foto. Tak salah lagi, ini bukan kali pertama Frida dibawa ke pulau ini. Tanpa pikir panjang, Frida bersama Sarah langsung bergerak. Frida membawa pisau dan Sarah membawa pistol. Sekejap, Lucas tertembak setelah disuruh King membuka pintu. Sedangkan Frida bergegas masuk dengan pisaunya yang sial sekali. King sigap mengantisipasi. Pisau Frida pun terpental di mana saat itu Frida hanya bisa melempar pajangan yang sempat ia rusak. Tapi hal itu sia-sia dan berujung Frida tak berdaya. Disinilah ingatan setahun lalu tiba-tiba muncul. Pada saat itu, pria-pria yang sama turut ada. Bahkan terkuak sudah apa maksud dari kelinci merah yang diucap si nenek. Yang ternyata kelinci merah adalah Frida. Terpampang dari gambar di kuku-kukunya. Terkuak juga apa maksud dari kodok di awal film. Siapa sangka kodok itu menjadi saksi dari apa yang menimpa Frida setahun lalu. Menyaksikan Frida yang pertama kalinya digarap oleh King. Hal ini menjelaskan bahwa King membabat habis ular-ular di pulau ini bukan karena membahayakan. Namun King sadar apabila tidak dibasmi, bisa saja suatu saat salah satu ular menggigit gadis-gadis yang ia perdayakan. Dengan begitu, bisa dari gigitan ular itu akan membuat korban tersebut mendapatkan kembali ingatannya. Hal inilah yang terjadi kepada Jess sebagai orang pertama yang sadar. Diam-diam, Frida mengambil pecahan kaca untuk melepaskan diri. Sedangkan di luar, Sarah masih menunggu untuk menembak. Momen yang terjadi bersamaan ini membuat King tidak fokus. Akhirnya King memutuskan untuk mengejar Sarah. Di mana saat itu, King terlihat meninggalkan vape-nya di meja. Sarah pun segera dicari sampai dapat. Yang jelas saja, momen ini begitu menegangkan bagi Sarah. Naas, Sarah berhasil ditangkap secara cepat. Ketika King tiba, Frida telah memegang pisau. Tapi King mengancam akan menghabisi Sarah jika Frida macam-macam. Dari situ Frida harus merelakan pisaunya direbut. King yang merasa di atas langsung nge-vape sejenak. Karena beberapa detik lagi, ia akan mengeksekusi Sarah tepat di hadapan Frida. Namun, Frida yang sekarang bukanlah Frida yang dulu. Niatan King untuk menghabisi Sarah tak akan terjadi karena saat itu juga ia mendadak lupa kejadian sebelumnya. King bingung kenapa semua orang tiba-tiba meregang nyawa. Dengan begini, niatan King untuk menghabisi Sarah hilang total. Ia bahkan tak ingat momennya nge-vape barusan ini. Di luar, si nenek terus-terusan tertawa. Frida bersama Sarah pun menyaksikan kebodohan King yang tak ingat apa-apa. Dan penyebabnya adalah Desideria, cairan parfum yang diam-diam dibawa Frida di dalam pakaiannya.
Tak salah lagi, ketika King meninggalkan vape-nya di meja, Frida beraksi untuk memasukkan cairan Desideria ke dalam vape milik King. Cairan itulah yang menyebabkan hilangnya segala ingatan yang bersifat traumatis ataupun buruk. Dan seiring hunian King dilahap api, Frida pun terlihat menyeret sesuatu. Sarah sendiri bergegas nyebat sejenak meninggalkan Frida, yang pada akhirnya apa yang terjadi malam ini merupakan kebahagiaan sesungguhnya bagi mereka. Ternyata juga pada malam itu, Frida memilih untuk menyelamatkan King. Singkat waktu, Ritz kembali datang ke acara kumpul-kumpul yang diadakan oleh King. Sekilas acara ini terlihat sama, namun yang berbeda adalah liquid vape milik King. Liquid berisi Desideria yang membuat King berubah total. Bahkan luar biasanya, sekarang Frida menjadi istrinya King. Status baru yang anehnya tidaklah mengejutkan satu-satunya pelaku yang tersisa, yaitu Ritz. Desideria dengan senang hati selalu disediakan oleh Frida. Karena dengan cara inilah, Frida tetap bisa merasakan kemewahan tanpa harus dijadikan korban untuk yang ketiga kali. Siapa sangka, Frida yang awalnya mengagumi King, justru sekarang King yang mengagumi Frida. King benar-benar dibuat tunduk serta menjadi pria yang baru. Luar biasa kisah dari Frida. Tepuk tangan dari para hadirin melengkapi keterbalikan situasi saat ini. Tak akan ada yang pernah menyangka diawali sebagai seniman kuku dan juga pelayan koktail. Sekarang Frida duduk sebagai istri dari mantan CEO ternama. Pencapaian yang dulunya tak mungkin terjadi, tapi sekarang semua menjadi nyata di hadapan Frida. Intinya, bunga-bunga yang dirawat King di setiap sudut pulau itulah yang menjadi senjata andalan. Ekstrak bunga tersebut mampu menghapus ingatan traumatis, di mana untuk mempermulus semua itu, King memanfaatkan makanan yang dimasak Cody dan juga parfum sebagai perantara. Terungkap juga bahwa para pria telah melakukan penggarapan terhadap para wanita setiap malam dan menghapus ingatan wanita-wanita itu menggunakan ekstrak bunga tersebut. Terakhir, King rutin mengundang para tamu secara acak untuk menggarap wanita yang sama. Dan seusai menggarap, mereka diberi tas berwarna merah sebagai souvenir yang berisi parfum Desideria dan wajib digunakan saat mereka pergi dari pulau itu. Itulah mengapa ketika Ritz bertemu lagi dengan Frida yang telah menjadi istri King, Ritz tidaklah terkejut. Karena memang ingatannya di pulau itu telah hilang berkat Desideria. Terima kasih teman-teman yang telah menonton alur cerita ini sampai habis. Dan gua harap kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Sampai di sini dulu guys, dan gua Nandi cabut dulu. Dadah.